Halo. Malah. Yang di mana? Oh, yang mana? Halo Bu Haji, sehat. Kita siapa kan? Bidan kita. Kita dari Lembah Duhur. Udah. Ya, Mohon. Wah, luruskan. Oh, tali no, tali. Ada tali. Ya, siap. Ini bagian dokumentasi soalnya, ayo bro. Alhamdulillah. Pada dia kembali pakai bracelet. Kita dengan bidan siapa? Cucu. Bidan cucu di mana teh? Kali buaya. Kali buaya. Ada apa? Langsung ke atas tanda tangan dulu ya. Berarti itu kudu dikencang. Itu di paling itu teh. Halo, Teteh, sehat. Alhamdulillah. Tetapi sehat. Alhamdulillah. Atau jadi oge? Nah, Sehari. jadi Oh, dong. halo Teh. Kamu mau acara Teh Nanda. Urus. Teteh. Urus tuh. Nomor HP sama telepon. Nomor HP. Coba Teteh punten dulu Teh. Nah. Iya juga. Itu diisi juga nggak yang diisi? Iya.
batur diparake sepatu. Ini mah anak rajin coba. Subhanallah. Hejo mah diseger ya. Seger. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini seragamnya baru-baru dijahit. Ya, kami aturkan selamat datang kepada Ibu PCIB Karawang, Ibu Siti Komariah Ningsi SSTMS, sama Ibu Naila. Dipersilakan duduk Ibu untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Saya kembalikan ke MC Nina. Minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bukan ayat suci Al-Quran. Untuk yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk rekan-rekan bidan disilahkan berdiri. Indonesia yang merdeka.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Alhamdulillah Ibu, hari ini kami dari PMB diwakili sekitar 25 orang yang hadir. Untuk yang lainnya mungkin ada halangan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu yang kami haturkan, yang kami sediakan pada hari ini. Tidak lama dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tepuk tangan dulu dong. Terima kasih kepada Ibu Cici selaku Ketua Panitia. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Ranting Plagasari Ibu Endang Sundari. Kepada Ibu Endang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di acara pembinaan Bidan Praktek Mandiri Ranting Plagasari. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya haturkan terima kasih pada Ibu Ketua IBI PC Karawang, Ibu Siti Komaraningsi SSTMKes, Ibu Pupuy Perwitasari SST dari Puskesmas Plagasari. Dalam hari ini akan menjadi narasumber Bu di acara ini ya. Kita ada semacam mini seminar karena ini diwajibkan dari pendukung acara kita dari Sari Husada, diwajibkan ada seminar. Kemudian kepada panitia terima kasih atas kerja kerasnya. Kepada seluruh anggota PMB Ranting Plagasari, mudah-mudahan acara hari ini untuk memperpanjang silaturahmi. Nah, jadi untuk hari ini Ibu kami sampaikan juga bahwa pertemuan ini sebagai awal kita Ranting PMB ingin membentuk satu organisasi di dalam organisasi ya. Bukan organisasi resmi, cuma untuk silaturahmi antar sesama PMB. Selama ini kan yang ada cuma di grup. Kalau ada pengumuman dari PC saya sampaikan di grup. Itu pun kadang yang respon cuma Doremi ya. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti kedepannya seluruh anggota bisa lebih kompak, silaturahmi yang lebih terjamin. Karena rencananya nanti akan dirutinkan pertemuan, kita adakan arisan ya, mudah-mudahan lanjut lancar. Nah, kemudian untuk kepanitiaan ya, kita di sini bisa merasakan panitia gimana riwahnya ya, jadi panitia ya. Segini tuh cuma skala ranting ya, ranting pun bukan keseluruhan, ini cuma PMB. Kebayang ya, Bu Siti riwahnya ngelola pertemuan sekabupaten. Ya, semangat untuk semua panitia hari ini. Mudah-mudahan walaupun tidak ada apa-apanya, mudah-mudahan jadi amal ibadah ya. Kemudian dengan adanya acara ini saya harapkan muncul calon-calon pemimpin baru. Kita organisasi IBI ini kan ulang tahun ini 73. Sudah kebayang pendiri-pendiri kita ada yang udah sepuh, ada yang sudah nggak ada. Nah, nanti mungkin saya pun pensiun sebentar lagi. Siapa lagi kalau tidak dipupuk dari sekarang nih yang muda-muda ya, pasti akan menggantikan saya. Nah, untuk kedepannya, tahun depan kan masa jabatan habis ya Bu ya. Kita ada pemilihan ketua ranting. Saya udah 2 periode. Diharapkan ini dari PMB ini ada nih yang muncul calon nih siapa jadi ketua ranting. Ya, ketua ranting itu tidak wajib dari puskesmas, tidak wajib Bitkor, siapapun bisa. Contohnya ranting pedas ya, ranting pedas dari PMB murni jadi ketua ranting. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini dirangsang, ayo aktif ya, aktif
minimal di dalam grup, kemudian nanti ada pertemuan aktif semua ya. Nanti muncullah siapa yang bisa jadi perwakilan dalam pemilihan ketua ranting. Itu kan kita dari puskesmas, 6 puskesmas ya, perwakilan satu-satu, kemudian kita nanti dari PMB mau mengajukan siapa calon ketua rantingnya ya, harus ada perwakilan. Nah itu kemudian saya titip mungkin dari program puskesmas ya. Saya yakin semua yang hadir di sini di rumahnya ada praktek, silahkan jangan putus silaturahmi dengan rekan-rekan di puskesmas, dengan bidan-bidan desa, dengan bidan koordinator, dengan karyawan puskesmas, dengan kepala puskesmas. Kita jangan sampai ketinggalan info ya, kebijakan-kebijakan baru yang ada di puskesmas, sehingga praktek kita nanti selaras dengan kebijakan itu, tidak menyalahi aturan. Di samping juga kita cari aman ya, kita jangan sampai keluar dari rambu-rambu yang ada di peraturan pemerintah. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Endang. Mudah-mudahan Terima kasih pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Hampir semangat. Coba satu kata untuk bidan. Dahsyat. 2 kata untuk bidan. Luar biasa. 3 kata untuk bidan. Turunkan AKI dan AKB. 4 kata untuk bidan. Kami pasti bisa. Dibalik ya. Jadi salah satu itu bidan itu adalah menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Ranting Telaga Sari, Ibu Haji Endang. Yang saya hormati Ibu Bidkor ya, Ibu Pupuy, rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Dan tak lupa juga ini Ketua Panitia. Jadi kalau misalkan nggak ada Ketua Panitia tidak akan terselenggara. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Ini yang hadir mayoritas PMB. Jadi yang ASN-nya berarti 1, 2, 3, 4. O-nya eta apal. Mantan ya. Iya. Jadi 4 orang yang hadir, tidak apa-apa. Saya sangat mengapresiasi sekali ya. Ada mungkin ya, sebetulnya bukan hanya PMB yang informasinya mungkin belum tahu. Jangan salah, di puskesmas juga dengan regulasi yang saat ini itu tidak semuanya tahu. Karena apa? Karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu merubah semuanya. Dan regulasi 2023 seperti ini, keluar lagi surat edaran per bulannya itu beda-beda lagi. Sekarang yang tidak punya tidak masuk ke pelataran sehat itu nggak bisa dapat SKP walaupun juga ikut seminar. Jadi jelas itu teh aturannya. Tapi Ibu bidan teh tidak semuanya paham.
Saya juga bingung bagaimana menyadarkannya gitu ya. Ayah ke saya kan sudah ikut, tapi kenapa nggak dapat sertifikat? Itulah. Jadi saya hanya bisa mengusap dada bagaimana cara memberikan pengertiannya. Sedangkan itu kan 500 bidan ya. Ini 25, itu 500. Maksud saya tidak 1000, lamun 1000 kebayang Mbak Sophie kewalahannya gitu ya. Ya Mbak, yang dari Kemenkes ya udah pokoknya bla 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 gitu. Tegas aturannya sekarang. Nggak bisa ya udah nggak bisa. Karena kita teh langsung dengan Kemenkes aturan teh begitu. Jadi kita nggak bisa yang aduh kumaha atuh iya. Sekarang mau ngomong, tolong dong Mbak Sophie ini butuh waktu, ada proses gitu ya. Jadi nggak bisa sekarang ngomong ayeuna diieukeun, nggak bisa. Karena namanya Kemenkes itu ngurusnya sa-Indonesia. Dan bukan hanya profesi kita saja, bidan saja, tetapi dengan profesi lain, dengan tenaga, dengan medis, dengan tenaga kesehatan lain. Jadi bisa dibayangkan berapa miliar orang gitu ya. Nah, jadi si aplikasi teh kadang-kadang juga dia ngambek. Nah, error lah, ini nggak bisa lah, itu nggak bisa. Dan perlu teman-teman ketahui, bukan hanya profesi kita. Komonya geningan spesialisme ya. Kebetulan saya ada di grup tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Jadi di situ ada gizinya, ada dokter spesialis, dokter umum mah udah Pak Pugu, ada dokter gigi, ada semua di situ tenaga kesehatan itu ada hadir di dalam grup nasional itu. Apa coba jawaban orang itu spesialis? Aduh kenapa sih Kemenkes aku harus ngisi begini-begini? Itu spesialis kan apal berenanya spesialis mah biasa nah oke udah tolong urusin dah ayeuna mah kudu atuh. Dan memang regulasinya seperti itu. Jadi ya wayahna harus diikuti. Ketika kita tidak bisa mengikuti, ya nggak bisa kita punya SKP. Kalau kita tidak punya SKP, ya nggak bisa memperpanjang SIP. Wayahna nggak bisa praktek. Itu tegas dalam undang-undang. Jadi seperti itu, teman-teman. Wayahna sekarang harus mengikuti kondisi ya seperti ini, regulasi yang ada gitu. Jadi harus mengikuti. Jangan sampai, aduh saya nggak bisa. Nih sama awalnya juga saya nggak bisa. Dulu saya namanya laptop saya nggak bisa loh. Tapi ketika saya belajar, waktu itu saya belajar laptop dari sekolah saya, mulai sekolah S1 gitu, mungkin salah mah pada 4 deh ya, S1. Waktu saya sekolah S1, kemudian S2, itu teh nggak bisa. Tapi ariku belajar nggak bisa. Kita kan punya anak. Ini kumaha sih Neng? Atau kasep ke anak kita kumaha carana? Saya yakin ini mah masih muda-muda, pasti udah jago-jago lah untuk hal IT. Dan model saya 54 tahun. Lebih dari 55 nya. Saya 30. Saya 25 nya. Bagi 2. Jadi memang rada itu gitu ya, kita tuh rada lemot untuk di IT karena nggak bisa. Kalau anak muda mah kan yang masih muda-muda mah tak beres gitu. Nah kalau saya gitu ya, mungkin kalau ibu ini semua mah rekan-rekan semua malah jagoan lah gitu ya. Nah, saya mah tapi apa, dengan kita kegigihan, kita ulet, yang penting kita mau belajar pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa, semuanya pasti bisa. Semua tuh belajar dari ketidaktahuan. Emang ada yang langsung bisa pintar gitu? Enggak kan? Semua juga nggak bisa. Tapi yang penting kita ada kemauan pasti bisa. Gitu. Dan saya ingin sampaikan juga terkait dengan untuk registrasi tempat praktek mandiri. Apakah semuanya sudah terregistrasi di Kemenkes? Sudah. Sudah? Ya? Sudah? Semuanya? Alhamdulillah ya. Ini semuanya sudah ya. Sudah. Kalau misalkan yang belum,
kumaha caranya belajar sama yang sudah. Karena apa? Ketika nanti, oke sekarang mah nggak apa-apa. Nanti pada saat mengajukan lagi, itu nanti terkendala di situ. Itu terkendala di situ, ini belum terdaftar, jadi nggak bisa. Kita semua persyaratan sudah, tapi belum terdaftar ininya, nggak bisa juga. Nah, wayahna semuanya harus mengikuti regulasi yang ada. Itu ya, alhamdulillah. Kalau untuk daftar Paskes sudah. Kemudian sudah tahu belum kalau saat ini SKP-nya 50? Sudah. Sudah tahu ada relaksasi sampai dengan Desember 2024? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, karena yang menjawabnya sedikit saya jelaskan. Jadi begini yang dimaksud dengan relaksasi untuk SKP. Itu ada aturannya lagi dari kementerian. Ceritanya tuh kita semua organisasi profesi itu gimana ini? Udah pokoknya banyak. Namanya juga itu aplikasi baru. Aplikasi baru ini nggak langsung mulus, sempat ngedown juga beberapa saat. Nah, jadi itu kemudian ada yang sudah cukup tapi dia tetap tidak bisa. Ada yang namanya tidak bisa terdeteksi di pelataran sehat. Dan lain sebagainya. Ini aturan baru disahkan bulan ini, harusnya ada relaksasi dulu, sosialisasi katanya sudah. Tetapi faktanya banyak sekali teman-teman kita yang belum paham. Nah, muncullah SE Kemenkes. Jadi surat edaran Kemenkes yang menyatakan bahwa Desember tahun 2024 bagi medis dan non medis, medis dan tenaga kesehatan yang SKP-nya belum cukup, nah ini bisa diproses SIP-nya dengan syarat nanti membuat pernyataan bahwa akan memenuhi SKP. Ya, nanti ada formulir untuk persyaratannya, gitu. Ada formulir di situ, nanti ada pernyataan. Jadi bidan harus membuat pernyataan, bukan hanya bidan, dokter juga sama, dan lain-lain juga sama seperti itu. Makanya saya titip pesan, tetapi itu ya sampai dengan 31 Desember. Tetapi jika lebih dari per 1 Januari 2025 apabila SKP-nya tidak memenuhi sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, maka SIP-nya dicabut. Itu kata-kata dari Kemenkes. Saklek aturan itu. Jadi tolong teman-teman, kalau yang SIP-nya mau habis 6 bulan lagi, 3 bulan lagi mah cepat selesaikan. Aduh, saya habisnya Desember, sebelum Desember selesaikan. Aduh, saya habisnya Januari, Desember bereskeun. Kalau yang habisnya Desember dari sekarang, yang Januari dari sekarang. Karena apa? Karena ada proses, nanti keburu habis waktu. Contoh, saat itu kebetulan terjadi diri sama saya sendiri. Maksudnya anak saya mau mengajukan SIP. Waktu itu regulasi yang itu belum ada. Lama sekali prosesnya. Ini di mana? Mentoknya di mana? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini keburu aturan yang baru, diketok aturan baru. Padahal itu pengajuan dari bulan Maret. Per April itu aturannya sudah beda lagi di DPTSP-nya. Kenapa ini? Gitu. Kebetulan itu anak saya sendiri. Jadi praktek
Dan saya kan kebetulan ada klinik, jadi praktek di klinik saya, otomatis saya yang ngurusin gitu jadinya. Lah ini kenapa? Ini nggak bisa, tidak mudah ya. Jadi akhirnya itu namanya tuh nggak ada di pelataran sehat. Padahal persyaratan sudah semuanya lengkap sesuai. Karena apa? Prosesnya panjang. Di dalam teori itu 14 hari. Rekam jejak pada saat kita ngupload itu 14 hari harusnya sudah selesai. Kalau enggak, ada teguran. Faktanya, ini mah kita bicara fakta ya. Faktanya itu menimpa ke anak saya sendiri gitu. Jadi bukan orang lain, mungkin orang yang seperti anak saya banyak, cuman dia nggak bisa ngomong, nggak bisa lapor berenang. Kalau saya bisa ngomong ke PTSP, saya bisa ngomong ke dinas kesehatan, ke kepala dinas, kenapa bla bla bla, saya bisa telusuri ini. Mungkin kalau yang lain berenang, ini kenapa ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Sekarang teh dengan regulasi yang baru seperti itu. Jadi saya titip ke teman-teman semua, yuk kita sama-sama kalau kita mengikuti aturan ya. Mudah-mudahan sih memang aturannya udah ajeg ya. Kalau sekarang udah ajeg aturannya. Kalau kemarin kan masih dalam masa transisi. Jadi yang tadinya aturan begini tiba-tiba begini, kena aturan baru. Jadi nol deh. Seperti itu. Dan teman-teman juga harus berani bicara. Perempuan, kebetulan saya di pemberdayaan perempuan. Jadi harus berani ngomong gitu. Ketika memang ada ketidakadilan, sampaikan ke ketua ranting. Jangan, aduh sieun kayak bisi di itu kumula abdi mah tuh dah abdi mah sieun gitu. Jangan, sampaikan saja. Kalau memang kita diperlakukan tidak adil. Jadi perempuan itu bisa ini ya, pokoknya mah ada kesetaraan lah, kesetaraan gender. Itu ya. Ada nggak yang habis SIP-nya tahun ini di antara yang hadir hari ini? Tidak ada. Bulan apa? Bulan Maret kemarin. Oh, bulan Maret kemarin. Tapi sudah ya? Sudah diperpanjang. Hanya kan saya kan sebelum pertanggal 1 April itu SKP-nya kan masih 25. Ya. Nah, setelah ini kan harus 50 tuh di pelataran sehat itu. Nah, yang saya bingungkan itu saya mengejar sisanya itu apa yang berikutnya atau memang yang sebelum dari 2024 dan 2019 itu apa gimana? Saya ingin tanya dulu, SIP-nya sudah diurus belum? Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah jadi? Iya. Oke, kalau sudah jadi sudah selesai. Untuk SKP ke depan, berarti kan untuk membuat SKP lagi yang ke depan. Ya, berarti per 2024 sampai 2029. Iya, jadi bukan yang kemarin udah nggak itu lagi. Oh, jadi nggak usah dilengkapi lagi ya Bu ya, yang sebelumnya? Kan sudah punya pelataran sehat. Iya, tapi di situ tuh apa namanya, silakan lengkapi kembali kekurangannya gitu Bu di pelataran sehat itu. Gimana itu saya juga bingung. Lengkapi kembali, jadi yang dihitung itu adalah periode. Iya, periodenya. Periodenya yang sekarang. STR-nya periodenya sudah seumur hidup. Oh ya, berarti lengkapi. Jadi periode yang bicara adalah periode. Lihat di situ berarti harus diupdate dulu, masukin dulu SIP yang sekarang. Oh, yang terbaru. Ya, SIP di dalam profil itu masukin dulu SIP yang sekarang. Itu tahun berapa? Nanti dia otomatis akan mengakumulasi sendiri. Jadi per periode SIP. Kalau dulu kan kita per periode STR. Kalau sekarang per periode SIP. SIP-nya sampai 2029 kan? Nah, jadi SKP itu diupdate dulu di dalam profil di pelataran sehat. Ada kasus lagi kemarin, Bu, saya habis SIP-nya April 2024. Sampai sekarang belum diperpanjang. Saya mau mengajukan SIP, tetapi nggak bisa Bu, itu kudu kumaha. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini mah ya.
atuh kunaon gitu nya. Ini harus melengkapi karena aturan dari 25 ke 50 itu berbeda. Kalau April ya itu masih 25, masih 25. Masih transisi lah, itu masih bisa itu. April itu masih baru banget gitu ya berlaku di pelataran sehat. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman tolong sampaikan lagi Teh Pupu ini yang di puskesmas. Tolong sampaikan ke teman-teman kalau yang habisnya tahun ini atau Januari, Februari diajukan aja dari sekarang. Ayo berbondong-bondong supaya saya juga kasihan ya teman-teman. Bu ini diponet semuanya belum diperpanjang SIP. Aduh kunaon atuh. Hari KPMB nggak buru-buru ponen sendiri SIP-nya udah habis. Ya, jadi itu ada gitu ya. Ini gimana? Aduh, jangan abai, jangan mentang-mentang kita teh di pemerintah. Gitu ya. Ah, keren weh, saya mah di pemerintah ini. Tidak begitu. Akhirnya apa? Kapitasi puskesmas. Kurangi kan kalau tidak ada SIP. Atuh kumaha ayeuna? Kena aturan baru. Ya otomatis harus mengikuti. Saya mengingatkan pada teman-teman semuanya ya, jangan abai terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena merasa saya mah tenang weh. Saya mah siapa saya gitu. Ternyata ketika kena aturan baru sama aja. Gak bisa seperti itu. Kecuali kalau pimpinan tertinggi, saya nggak tahu ya. Kalau pimpinan tertinggi mah berenang bisa lah, menjadi kepala dinas mah bisa meren. Ya nggak tahu lah. Suka nih ibu-ibu jadi kepala dinas bisa. Gitu ya. Karena kepala dinas rumah tangga, karena sekelas spesialis saja dia penning. Orang gitu ya, sama aja dia juga penning. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan saya ingin tanyakan juga nih, apakah ada yang kesulitan sekarang, saat sekarang kesulitan teman-teman dalam mengajukan SIPB, ada nggak yang sulit? Cerita aja. Jadi saya bisa menyampaikan. Yo, ada nggak kesulitan? Yang ikut MOU dengan Disduk Capil ikut semua nggak? Ikut ya? Ikut yang nolong persalinan, yang punya praktek mah ikut. Mendingan itu memudahkan kita, diajarin. Sampai saya ditantang Bu Siti, mau semua bidang hayu saya layanin. Kata kepala Disduk Capil, kan saya teh bilang, Pak atuh bidan teh supaya saya mah pokoknya supaya bidan teh gampang ke kudu ngadidik gitu ya. Gimana caranya? Itu kan servis untuk kita. Kemarin yang aplikasi Sorabi ada yang ikutan nggak? Ikut ya? Ada yang ikut, ada yang enggak ya? Nah kalau yang nggak ikut nanya kumaha sama yang ikut gitu ya. Itu Disduk Capil tuh ya, kan saya sebetulnya udah lama dari dulu karena satu dan lain hal sehingga ya baru bisa terrealisasi sekarang. Kalau dulu kan pakai WA, sekarang itu ada aplikasi Sorabi. Yang kemarin ikut pelatihan naon aplikasi Sorabi? Singkatannya naon aplikasi Sorabi? Apa teh? Ada yang tahu aplikasi Sorabi? Bila deh, pokoknya mah eta we aplikasi keur bikin akte we lah KIA, KK gitu. Singkatan ya. Ya, PR lah tinggal dicari sendiri. Sistem optimalisasi arsip dan administrasi berbasis informasi. Sorabi memang enak, Sorabi dengklok gitu ya. Baik,
Sampai sini ada yang perlu kita diskusikan, barangkali ada yang ditanya, ada keluhan Bu, saya teh bla 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 bla. Silakan sampaikan mumpung saya ada di sini. Itu pakai aplikasi ya. Pakai aplikasi surat. Ya. Daftar kering aja link ya. Pemenuhan SKP itu kan 50 SKP. Nah, untuk 50 SKP itu kan di platform itu kita ada pendidikannya, maksudnya ada kita bisa seminarnya memilih di situ. Nah, apakah 50 SKP itu kita bisa tercapai dengan seminar-seminar saja atau memang harus ada pelayanan yang di-upload juga gitu? Oke. Boleh nggak dengan seminar aja 50 gitu kan ada tuh besar-besar. Iya. Jadi begini, itu kan sudah ada 3 kriteria ya. Jadi ada skill, kemudian memang seminar-seminar, kemudian kita pelayanan, ada pengabdian masyarakat. Jadi ada seminar-seminar, kemudian pengabdian masyarakat nilainya berapa, ntar saya lihat kopean dulu ya. Jadi ada pengabdian masyarakat juga ada di situ. Nah, nanti karena ini berbasis aplikasi, jadi otomatis dia tuh ya, kalau misalkan seminar nih, sertifikat seminar atau pelatihan itu masuk sendiri ke A, B, C gitu ya, itu masuk sendiri. Sebentar saya buka dulu. Cek pemenuhan SKP ini, pelatihan atau seminar itu antara 30 sampai 50 sampai 60. Kemudian pelayanan itu 30 sampai dengan 45. Ada pengabdian masyarakat itu 5 sampai dengan 10%. Itu ya untuk pembagiannya. Jadi pengabdian masyarakat juga harus ada gitu. Kayak kemarin kita pengabdian masyarakat waktu imunisasi ya. Kemudian pelayanan KB. Ada yang ikut kan kemarin kan pelayanan KB itu pengabdian masyarakat tuh maksudnya. Kalau pelayanan mah seperti kita ANC, INC, pelayanan kita lah ya, pelayanan kebidanan. Upload dimasukin aja pelayanan. Iya, pelayanan iya diupload masukin. Kalau untuk pengabdian berarti surat tugas gitu atau apa? Iya, harus ada surat tugas. Harus ada surat tugas. Itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini ada yang bertanya, kalau tidak ada pengabdian masyarakat, bagaimana? Nah, aturannya begitu. Aturannya ini pembagiannya 50 SKP itu seperti ini. Ya, mudah-mudahan di Karawang mah beda. Asal 50 weh. Mudah-mudahan para pengambil kebijakannya dia nggak tahu. Mudah-mudahan ya. Kalau misalkan sesuai aturan mah, ini juga pada ngomong nih, ini juga di grup yang kenapa ya saya sudah tercukupi, kalau mereka makan berapa ratus SKP-nya ya, tapi kok ini nggak bisa. Nah, ada juga kabupaten yang lain, provinsi lain. Ini ada yang provinsi kalau provinsi saya sih aman-aman saja gitu ya kan. Ada yang dari mana-mana lah provinsinya banyak pisan di grup teh, makanya gak ya sabaraha grup teh seueur di HP abdi teh grup teh gitu. Seperti itu, tergantung nanti kebijakan daripada para stakeholder ya. Mudah-mudahan kalau aturan Kemenkesnya begitu. Tetapi jika ada aturan daerah itu saya belum tahu, saya belum bisa jawab yang itu. Ya. Tuh, pupupuit kagak dicolek-colek cenah PMBT padahal mah eta teh SDM ngabantuan. Tenaga kerja suka dicolek, Bu. Kan tenaga kerja PB suka dicolek. Oh, tuh. Apalagi puskesmas lemah duhur, Bu. Lemah duhur. Iya, sering banget dicolek. Di teleponan wae lamun teh Bu, ibu neng gitu. Nah,
bukan hanya dari puskesmas, bukan hanya dari puskesmas. Dari ini ikut di posyandu bisa ya, atau ikut pelayanan KB bisa. Kalau ada safari KB nggak apa-apa. Dari itu juga dari ranting juga nggak apa-apa. Nanti misalkan harus Ibu Endang, Ibu Ketua Ranting mengeluarkan surat, misalkan nanti diteruskan ke nanti PC yang akan mengeluarkan. Itu pokoknya nggak usah dibikin sulit. Kalau memang bisa mudah, Kenapa harus sulit? harus dibikin sulit? Ya, Betul, betul, betul. betul nggak sih? Setuju, Bu. Kita mah nggak usah sulit-sulit. Ya kumaha carana itu bisa, ini gimana caranya? Yang penting mah bidannya itu beretika, berakhlak, punya etika yang baik, punya attitude yang baik, gitu. Sesuai bekerja sesuai dengan kewenangan. Yang bukan kewenangan bidan jangan dilakukan. Nah, lamun bidan anu segala pekerjaan orang lain dikerjain ku bidan, nah itu tanda tanya. Kita juga harus selektif dalam hal ini. Tapi ari bidannya baik mah piraku jadi bantuan, pasti dibantu. Bilang ke ketua ranting misalkan bla 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 bla, nanti dari ketua ranting nanti saya akan mengeluarkan surat gitu. Jadi nanti dari cabang, kalau misalkan ranting nanti ketua cabang yang mengeluarkan surat pengabdian masyarakatnya. Seperti itu ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Sok nyarios Kak Emak. Mumpung ayah emak bisa curhat. Jadi berlaku periode. Saya juga berlaku periode. Iya, saya juga sama. Banyak banget. Berlaku periode. Transfer ke dia. Sama, saya oke ikut pelatihan, iya ikut pelatihan. Tapi nggak apa-apa ikut pelatihan, toh kita juga dapat ilmu gitu. Jadi jangan merasa saya mau udah cukup, udah saya nggak akan ikutan. Jangan begitu, kita tuh harus berpikirnya maju. Tidak ada yang sia-sia. Kita ikut ini pasti pun dapat pengetahuan, tapi dapat dan kesini juga pasti dapat informasi yang baru, gitu ya. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Ada lagi? Dan saya titip pada teman-teman semua, karena sekarang ini adalah bulan politik, tolong teman-teman jangan terlalu eksis untuk itu ya. Jadi kita ya ini ajalah Netral. aman terkendali, gitu ya. Pokoknya mah kita dan nanti mungkin ada itu ya apanya, dan apapun itu harapan saya, sekali lagi saya berharap semuanya solid, kita dalam satu ikatan organisasi, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Karawang. Tetap semangat, tetap solid. Baik, aplaus dulu untuk kita. Hatur nuhun. Satu kata untuk bidan. Semangat atuh. Satu kata untuk bidan. Dua kata untuk bidan. Luar biasa. Tiga kata untuk bidan. Saya masih bisa. Empat kata untuk bidan. Lulusan AMI dan AKB. Aplaus dulu untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak punya tidak masuk ke pelataran sehat itu nggak bisa dapat SKP walaupun juga ikut seminar. Jadi jelas itu teh aturannya. Tapi ibu bidan teh tidak semuanya paham. Saya juga bingung bagaimana menyadarkannya gitu ya.
Ayah keke saya kan sudah ikut, tapi kenapa nggak dapat sertifikat? Itulah. Jadi saya hanya bisa mengusap dada bagaimana cara memberikan pengertian ya. Sedangkan itu kan 500 bidan ya. Ini 25, itu 500. Maksud saya tidak 1000, namun 1000 kebayang Mbak Sophie kewalahannya gitu ya. Coba yang dari Kemenkes, ya udah pokoknya bla 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 gitu. Tegas aturannya sekarang, nggak bisa ya udah nggak bisa. Karena kita teh langsung dengan Kemenkes, aturan teh begitu. Jadi kita nggak bisa yang, aduh kumaha atuh iya. Sekarang mau ngomong, tolong dong Mbak Sophie ini butuh waktu, ada proses, gitu ya. Jadi nggak bisa sekarang ngomong ayeuna diieukeun, nggak bisa. Karena namanya Kemenkes itu ngurusnya se-Indonesia. Dan bukan hanya profesi kita saja, bidan saja, tetapi dengan profesi lain, dengan tenaga, dengan medis, dengan tenaga kesehatan lain. Jadi bisa dibayangkan berapa miliar orang gitu ya. Nah, jadi si aplikasi teh kadang-kadang juga dia ngambek. Nah, error lah, ini nggak bisa lah, itu nggak bisa. Dan perlu teman-teman ketahui, bukan hanya profesi kita. Ngomongnya geningan spesialisme ya. Kebetulan saya ada di grup tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Jadi di situ ada gizinya, ada dokter spesialis. Dokter umum mah udah 40, ada dokter gigi, ada semua di situ tenaga kesehatan itu ada hadir di dalam grup nasional itu. Apa coba jawaban orang itu spesialis? Aduh kenapa sih Kemenkes? Aku harus ngisi begini-begini. Itu spesialis kan apal berenanya spesialis mah biasa oke. Udah tolong urusin. Da aya nama kudu atuh. Dan memang regulasinya seperti itu. Jadi ya wayahna harus diikuti. Ketika kita tidak bisa mengikuti, ya nggak bisa kita punya SKP. Kalau kita tidak punya SKP, ya nggak bisa memperpanjang SIP. Wayahna nggak bisa praktek. Itu tegas dalam undang-undang. Jadi seperti itu, teman-teman. Wayahna sekarang harus mengikuti kondisi. Ya, seperti ini regulasi yang ada gitu. Jadi harus mengikuti. Jangan sampai, aduh saya nggak bisa. Nih sama awalnya juga saya nggak bisa. Dulu saya namanya laptop saya nggak bisa loh. Tapi ketika saya belajar, waktu itu saya belajar laptop dari sekolah saya, mulai sekolah S1 gitu, mungkin salah mah apa deh 4 deh ya, S1. Waktu saya sekolah S1, kemudian S2, itu tuh nggak bisa. Tapi ariku belajar nggak bisa. Kita kan punya anak. Ini kumaha sih Neng? Atau kasep ke anak kita, kumaha carana? Saya yakin ini masih muda-muda, pasti udah jago-jago lah untuk hal IT. Dan model saya 54 tahun, lebih dari 55 ya. Saya 30. Saya 25-nya. Bagi 2. Jadi memang rada itu gitu ya, kita tuh rada lemot untuk di IT karena nggak bisa. Kalau anak muda mah kan yang masih muda-muda mah tak yes gitu. Nah kalau saya gitu ya, mungkin kalau ibu ini semua mah rekan-rekan semua mah lah jagoan lah gitu ya. Kalau saya mah, tapi apa? Dengan kita kegigihan, kita ulet, yang penting kita mau belajar pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa, semuanya pasti bisa. Semua tuh belajar dari ketidaktahuan. Emang ada yang langsung bisa pintar gitu? Enggak kan? Semua juga nggak bisa. Tapi yang penting kita ada kemauan pasti bisa. Gitu. Dan saya ingin sampaikan juga terkait dengan untuk registrasi tempat praktek mandiri. Apakah semuanya sudah terregistrasi di Kemenkes? Sudah. Sudah? Ya. Sudah? Sudah. Semuanya? Alhamdulillah ya. Ini semuanya sudah ya. Sudah. Kalau misalkan yang belum, kumaha caranya belajar sama yang sudah. Karena apa?
Ketika nanti, oke sekarang mah nggak apa-apa. Nanti pada saat mengajukan lagi, itu nanti terkendala di situ. Itu terkendala di situ, ini belum terdaftar, jadi nggak bisa. Kita semua persyaratan sudah, tapi belum terdaftar ininya, nggak bisa juga. Nah, wayahna semuanya harus mengikuti regulasi yang ada. Itu ya, alhamdulillah kalau untuk daftar Paskes sudah. Kemudian sudah tahu belum kalau saat ini SKP-nya 50? Sudah. Sudah tahu ada relaksasi sampai dengan Desember 2024? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, karena yang menjawabnya sedikit saya jelaskan. Jadi begini yang dimaksud dengan relaksasi untuk SKP. Itu ada aturannya lagi dari kementerian. Ceritanya tuh kita semua organisasi profesi itu gimana ini? Udah pokoknya banyak. Namanya juga itu aplikasi baru. Aplikasi baru ini nggak langsung mulus, sempat ngedown juga beberapa saat. Nah, jadi itu kemudian ada yang sudah cukup tapi dia tetap tidak bisa. Ada yang namanya tidak bisa terdeteksi di pelataran sehat dan lain sebagainya. Ini aturan baru disahkan bulan ini, harusnya ada relaksasi dulu, sosialisasi katanya sudah, tetapi faktanya banyak sekali teman-teman kita yang belum paham. Nah, muncullah SE Kemenkes. Jadi surat edaran Kemenkes yang menyatakan bahwa Desember tahun 2024 bagi medis dan non medis, medis dan tenaga kesehatan yang SKP-nya belum cukup, nah, ini bisa diproses SIP-nya dengan syarat nanti membuat pernyataan bahwa akan memenuhi SKP. Ya, nanti ada formulir untuk persyaratannya, gitu. Ada formulir di situ, nanti ada pernyataan. Jadi bidan harus membuat pernyataan, bukan hanya bidan, dokter juga sama, dan lain-lain juga sama seperti itu. Makanya saya titip pesan. Tetapi itu ya sampai dengan 31 Desember. Tetapi jika lebih dari per 1 Januari 2025 apabila SKP-nya tidak memenuhi sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, maka SIP-nya dicabut. Itu kata-kata dari Kemenkes. Saklek aturan itu. Jadi tolong teman-teman, kalau yang SIP-nya mau habis 6 bulan lagi, 3 bulan lagi mah cepat selesaikan. Aduh, saya habisnya Desember, sebelum Desember selesaikan. Aduh, saya habisnya Januari, Desember bereskan. Kalau yang habisnya Desember dari sekarang, yang Januari dari sekarang. Karena apa? Karena ada proses, nanti keburu habis waktu. Contoh, saat itu kebetulan terjadi diri sama saya sendiri. Maksudnya anak saya mau mengajukan SIP. Waktu itu regulasi yang itu belum ada. Lama sekali prosesnya. Ini di mana, mentoknya di mana, ini kenapa, ini kenapa. Ini keburu aturan yang baru, diketok aturan baru. Padahal itu pengajuan dari bulan Maret. Per April itu aturannya sudah beda lagi di DPTSP-nya. Kenapa ini? Gitu. Kebetulan itu anak saya sendiri. Jadi praktek dan
Saya kan kebetulan ada klinik, jadi praktek di klinik saya, otomatis saya yang ngurusin gitu jadinya. Lah ini kenapa? Ini nggak bisa, tidak mudah ya. Jadi akhirnya itu namanya tuh nggak ada di pelataran sehat. Padahal persyaratannya sudah semuanya lengkap sesuai. Karena apa? Prosesnya panjang. Di dalam teori itu 14 hari. Rekam jejak pada saat kita ngupload itu 14 hari harusnya sudah selesai. Kalau enggak, ada teguran. Faktanya, ini mah kita bicara fakta ya. Faktanya itu menimpa ke anak saya sendiri gitu. Jadi bukan orang lain, mungkin orang yang seperti anak saya banyak, cuma dia nggak bisa ngomong, nggak bisa lapor berenang. Kalau saya bisa ngomong ke PTSP, saya bisa ngomong ke dinas kesehatan, ke kepala dinas, kenapa bla bla bla, saya bisa telusuri ini. Mungkin kalau yang lain berenang, ini kenapa ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Sekarang teh dengan regulasi yang baru seperti itu. Jadi saya titip ke teman-teman semua, yuk kita sama-sama kalau kita mengikuti aturan ya. Mudah-mudahan sih memang aturannya udah ajeg ya. Kalau sekarang udah ajeg aturannya. Kalau kemarin kan masih dalam masa transisi. Jadi yang tadinya aturan begini tiba-tiba begini, kena aturan baru. Jadi nol deh. Seperti itu. Dan teman-teman juga harus berani bicara. Perempuan, kebetulan saya di pemberdayaan perempuan. Jadi harus berani ngomong gitu ketika memang ada ketidakadilan. Sampaikan ke ketua ranting. Jangan, aduh sieun kayak bisi di itu kumaha abdi mah tuh dah abdi mah sieun gitu. Jangan, sampaikan saja. Kalau memang kita diperlakukan tidak adil. Jadi perempuan itu bisa ini ya, pokoknya mah ada kesetaraan lah, kesetaraan gender. Itu ya. Ada nggak yang habis SIP-nya tahun ini di antara yang hadir hari ini? Tidak ada. Bulan apa? Bulan Maret kemarin. Oh, bulan Maret kemarin. Tapi sudah ya? Sudah diperpanjang. Hanya kan saya kan sebelum pertengahan 1 April itu SKP-nya kan masih 25. Ya. Nah, setelah ini kan harus 50 tuh di pelataran sehat itu. Nah, yang saya bingungkan itu saya mengejar sisanya itu apa yang berikutnya atau memang yang sebelum dari 2024 dan 2019 itu apa gimana? Saya ingin tanya dulu, SIP-nya sudah diurus belum? Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah jadi? Iya. Oke, kalau sudah jadi sudah selesai. Untuk SKP ke depan, berarti kan untuk membuat SKP lagi yang ke depan. Ya, berarti per 2024 sampai 2029. Iya, jadi bukan yang kemarin udah nggak itu lagi. Oh, jadi nggak usah dilengkapin lagi ya Bu ya, yang sebelumnya? Kan sudah punya pelataran sehat. Iya, tapi di situ tuh apa namanya, silakan lengkapi kembali kekurangannya gitu Bu di pelataran sehat itu. Gimana itu, saya juga bingung. Lengkapi kembali, jadi yang dihitung itu adalah periode. Iya, periodenya. Periodenya yang sekarang. STR-nya periodenya sudah seumur hidup. Oh ya, berarti lengkapi. Jadi periode. Yang bicara adalah periode. Lihat di situ berarti harus diupdate dulu, masukin dulu SIP yang sekarang. Oh, yang terbaru. Ya, SIP di dalam profil itu masukin dulu SIP yang sekarang. Itu tahun berapa? Nanti dia otomatis akan mengakumulasi sendiri. Jadi per periode SIP. Kalau dulu kan kita per periode STR. Kalau sekarang per periode SIP. SIP-nya sampai 2029 kan? Nah, jadi SKP itu diupdate dulu di dalam profil di pelataran sehat. Ada kasus lagi kemarin, Bu, saya habis SIP-nya April 2024. Sampai sekarang belum diperpanjang. Saya mau mengajukan SIP, tetapi nggak bisa Bu, itu guru kumaha. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini mah ya. Itu kunaon gitunya.
Ini harus melengkapi karena aturan dari 25 ke 50 itu berbeda. Kalau April ya itu masih 25, masih 25. Masih transisi lah, itu masih bisa itu. April itu masih baru banget gitu ya, berlaku di pelataran sehat. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman tolong sampaikan lagi, Teh Pupu ini yang di puskesmas, tolong sampaikan ke teman-teman kalau yang habisnya tahun ini atau Januari, Februari diajukan aja dari sekarang. Ayo berbondong-bondong supaya saya juga kasihan ya teman-teman, Bu ini diponet semuanya belum diperpanjang SIP. Aduh kunaon atuh. Hari KPMB nggak buru-buru ponen sendiri SIP-nya udah habis. Ya, jadi itu ada gitu ya. Ini gimana? Atuh jangan abai, jangan mentang-mentang kita teh di pemerintah gitu ya. Ah keren saya mah di pemerintah ini. Tidak begitu. Akhirnya apa? Kapitasi puskesmas kurangi kan kalau tidak ada SIP. Atau kumaha ayeuna kena aturan baru ya otomatis harus mengikuti. Saya mengingatkan pada teman-teman semuanya ya, jangan abai terhadap hal-hal yang seperti itu karena merasa saya mah tenang weh, saya mah siapa saya gitu. Ternyata ketika kena aturan baru sama aja, gak bisa seperti itu. Kecuali kalau pimpinan tertinggi, saya nggak tahu ya. Kalau pimpinan tertinggi mah meureun bisa lah, menjadi kepala dinas mah bisa meureun. Ya nggak tahu lah, tahu. Sugan ibu-ibu jadi kepala dinas bisa. Gitu ya. Karena kepala dinas rumah tangga karena sekelas spesialis saja dia penning. Orang gitu ya, sama aja dia juga penning. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan saya ingin tanyakan juga nih, apakah ada yang kesulitan sekarang, saat sekarang kesulitan teman-teman dalam mengajukan SIPB, ada nggak yang sulit? Cerita aja. Jadi saya bisa menyampaikan. Yo, ada nggak kesulitan? Yang ikut MOU dengan Disduk Capil ikut semua nggak? Ikut ya? Ikut yang menolong persalinan, yang punya praktek mah ikut. Mendingan itu memudahkan kita, diajarin. Sampai saya ditantang Bu Siti, mau semua bidang hayu saya layanin. Kata Disduk, kepala Disduk Capil, itu kan saya teh bilang, Pak atuh bidan teh supaya saya mah pokoknya supaya bidan teh gampang kudu ngagidi gitu ya, gimana caranya? Itu kan servis untuk kita. Kemarin yang aplikasi Sorabi ada yang ikutan nggak? Ikut ya? Ada yang ikut, ada yang enggak ya? Nah kalau yang nggak ikut nanya kumaha sama yang ikut gitu ya. Itu Disduk Capil tuh ya, kan saya sebetulnya udah lama dari dulu karena satu dan lain hal sehingga ya baru bisa terrealisasi sekarang. Kalau dulu kan pakai WA, sekarang itu ada aplikasi Sorabi. Yang kemarin ikut pelatihan aplikasi Sorabi? Singkatannya naon aplikasi Sorabi? Apa teh? Ada yang tahu aplikasi Sorabi? Tidak ya, pokoknya mah eta we aplikasi keur bikin akte we lah, KIA, KK gitu. Singkatan ya. Ya, PR lah tinggal dicari sendiri. Sistem optimalisasi arsip dan administrasi berbasis informasi. Sorabi memang enak, Sorabi dengklok gitu ya. Baik,
Sampai sini ada yang perlu kita diskusikan, barangkali ada yang ditanya, ada keluhan Bu, saya teh bla 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 bla. Silakan sampaikan mumpung saya ada di sini. Itu pakai aplikasi ya? Pakai aplikasi sholat dulu. Ya. Daftar keringatnya limpe ya. Pemenuhan SKP itu kan 50 SKP. Nah untuk 50 SKP itu kan di platform itu kita ada pendidikan, ya ada kita bisa seminarnya memilih di situ. Nah apakah 50 SKP itu kita bisa tercapai dengan seminar-seminar saja atau memang harus ada pelayanan yang di upload juga gitu? Oke. Boleh nggak dengan seminar aja 50 gitu kan ada tuh besar-besar. Iya. Jadi begini, itu kan sudah ada 3 kriteria ya. Jadi ada skill, kemudian memang seminar-seminar, kemudian kita pelayanan, ada pengabdian masyarakat. Jadi ada seminar-seminar, kemudian pengabdian masyarakat nilainya berapa, ntar saya lihat kopean dulu ya. Jadi ada pengabdian masyarakat juga ada di situ. Nah, nanti karena ini berbasis aplikasi, jadi otomatis dia tuh ya kalau misalkan seminar nih, sertifikat seminar atau pelatihan itu masuk sendiri ke A, B, C gitu ya, itu masuk sendiri. Sebentar saya buka dulu. Pemenuhan SKP ini, pelatihan atau seminar itu antara 30 sampai 50 sampai 60. Kemudian pelayanan itu 30 sampai dengan 45. Ada pengabdian masyarakat itu 5 sampai dengan 10%. Itu ya untuk pembagiannya. Jadi pengabdian masyarakat juga harus ada gitu. Kayak kemarin kita pengabdian masyarakat waktu imunisasi ya. Kemudian pelayanan KB. Ada yang ikut kan kemarin kan pelayanan KB itu pengabdian masyarakat tuh maksudnya. Kalau pelayanan mah seperti kita ANC, INC, pelayanan kita lah ya, pelayanan kebidanan. Iya, pelayanan, iya diupload, masukin. Kalau untuk pengabdian berarti surat tugas gitu atau apa? Iya, harus ada surat tugas. Harus ada surat tugas. Itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pokoknya jadi sekarang kalau bikin aku kakak atau kak iya saya nggak usah ke siapa-siapa, ke bidan aja kan bisa. Yang bisa sholat itu. Ini ada yang bertanya, kalau tidak ada pengabdian masyarakat, bagaimana? Nah, aturannya begitu. Aturannya ini pembagiannya 50 SKP itu seperti ini. Ya, mudah-mudahan di Karawang mah beda. Asal 50 weh. Mudah-mudahan para pengambil kebijakannya dia nggak tahu. Mudah-mudahan ya. Kalau misalkan sesuai aturan mah, ini juga pada ngomong nih, ini juga di grup yang kenapa ya saya sudah tercukupi, kalau mereka makan berapa ratus SKP-nya ya, tapi kok ini nggak bisa. Nah, ada juga kabupaten yang lain, provinsi lain. Ini ada yang provinsi A. Kalau provinsi saya sih aman-aman saja gitu ya kan. Ada yang dari mana-mana lah provinsinya banyak pisan eta di grup teh, makanya gak ya sabaraha grup teh. Seueur di HP abdi teh grup teh gitu. Seperti itu. Tergantung nanti kebijakan daripada para stakeholder. Ya, mudah-mudahan kalau aturan Kemenkesnya begitu. Tetapi jika ada aturan daerah itu saya belum tahu, saya belum bisa jawab yang itu. Ya. Tuh, pupu kagak dicolek-colek cenah PMBT padahal mah eta teh SDM ngabantuan. Suka dicolek Bu. Sekarang beragam sekali PB suka dicolek. Oh, tuh. Apalagi puskesmas lemah duhur, Bu. Lemah duhur. Iya, sering banget dicolek. Di teleponan wae lamun teh Bu, ayo buru neng gitu. Nah,
bukan hanya dari puskesmas, dari ini ikut di posyandu bisa ya, atau ikut pelayanan KB bisa, kalau ada safari KB nggak apa-apa, dari itu juga dari ranting juga nggak apa-apa. Nanti misalkan harus Ibu Endang, Ibu Ketua Ranting mengeluarkan surat, misalkan nanti diteruskan ke nanti PC yang akan mengeluarkan. Gitu. Pokoknya nggak usah dibikin sulit. Kalau memang bisa mudah, Kenapa harus sulit? harus dibikin sulit. Ya, Betul, betul, betul. betul nggak sih? Setuju, Bu. Kita mah nggak usah sulit-sulit. Iya, kumaha carana iya teu bisa, gimana caranya? Yang penting mah bidannya itu beretika, berakhlak, punya etika yang baik, punya attitude yang baik, gitu. Sesuai bekerja sesuai dengan kewenangan, yang bukan kewenangan bidan jangan dilakukan. Nah, lamun bidan anu segala pekerjaan orang lain dikerjain ku bidan, nah itu tanda tanya. Kita juga harus selektif dalam hal ini. Tapi ari bidannya baik mah piraku teu dibantuan, pasti dibantu. Bilang ke ketua ranting misalkan bla 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 bla, nanti dari ketua ranting nanti saya akan mengeluarkan surat gitu. Jadi nanti dari cabang, kalau misalkan ranting nanti ketua cabang yang mengeluarkan surat ke pengabdian masyarakatnya. Seperti itu ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Sok nyarios Kak Emak. Mumpung aya emak bisa curhat. Jadi berlaku periode. Saya juga berlaku periode. Ya, saya juga sama. Banyak banget. Berlaku periode. Transfer ke dia. Sama, saya oke ikut pelatihan, iya ikut pelatihan. Tapi nggak apa-apa ikut pelatihan, toh kita juga dapat ilmu gitu. Jadi jangan merasa saya mau dicukup, udah wes saya nggak akan ikutan. Jangan begitu, kita tuh harus berpikirnya maju. Tidak ada yang sia-sia. Kita ikut ini pasti pun dapat pengetahuan, tapi dapat dan kesini juga pasti dapat informasi yang baru, gitu ya. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Dan apapun itu harapan saya, sekali lagi saya berharap semuanya solid. Kita dalam satu ikatan organisasi, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Karawang. Tetap semangat, tetap solid. Baik, aplaus dulu untuk kita. Hatur nuhun. Satu kata untuk bidan. Semangat atuh. Satu kata untuk bidan. Dua kata untuk bidan. Luar biasa. Tiga kata untuk bidan. Saya masih bisa. Empat kata untuk bidan. Lulusan Amin dan AKB. Aplaus dulu untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.